Selamat malam pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kupas Habis Jambi TV menghadirkan 5 narasumber. Dr. Andes Nafarin Karim, pengamat politik Jambi; Miftahul Ikhlas, tim sukses Fahrori Umar; Hasan Mabruri, tim sukses Al Haris; Indra Armendaris, tim sukses C. Endra; dan Nasrul Yasin, tim sukses Fasa. Mengupas tema malam ini, sudah usaikah perebutan perahu? Kita sambut Gubernur Kupas Habis. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dalam acara Kupas Habis Jambi TV. Acara ini didukung oleh Serikat Media Siber Indonesia, Jambi Independen, Jambi One, Jambi Express, Bungo Televisi, dan PT Tamarona. Pemirsa, tinggal 14 hari lagi KPU membuka pendaftar bakal calon gubernur Jambi dan wakil gubernur untuk pemilu kada 9 Desember akan datang. Perburuan perahu politik pun mulai mengendor. Ini sama-sama kita ketahui 3 kandidat sudah mendapatkan rekomendasi partai. Nah, sudah usaikah perebutan perahu ini? Karena meskipun ketiga calon tersebut sudah mendapat rekomendasi partai, tetapi masih menginginkan partai-partai yang belum bertuan. Nah, untuk membahas itu saya tanyakan dulu kepada 5 narasumber kita. Kita beri kesempatan dulu kepada Bapak Nafarin Karim, pengamat politik dari Universitas Jambi. Pak, bagaimana pandang Bapak tentang perebutan partai politik sebagai salah satu syarat, dan sampai saat ini kita sama-sama ketahui 3 kandidat sudah mendapat rekomendasi. Nah, bagaimana pandangan politik Pak? Apakah ini sudah berakhir perburuan partai tersebut atau masih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam para pemirsa. Untuk menanggapi pertanyaan host tadi, ya, saya mengatakan bahwa kepastian itu kalau sudah ada rekomendasi secara tertulis, ya, rekomendasi secara tertulis dari Dewan Pimpinan Partai, ya, pusat, ya, DPP, ya. Itu baru bisa menjadi pegangan kita, tidak ada lagi perburuan daripada partai itu. Saya melihat partai-partai ini saya analogikan seperti belut gitu loh, licin, ya, sangat licin untuk menangkapnya, ya. Sudah tertangkap masih bisa berubah lagi, lepas lagi, ya, seperti di pusaran arus dia sekarang partai-partai itu, ya. Ini yang saya lihat, ya. Jadi yang saya lihat masih sudah aman, dikatakan aman juga masih tentatif juga, seperti misalnya C. Endra misalnya yang berpasangan dengan Ratu, ya, dikatakan dia mendapat dukungan daripada Golkar. Golkarnya sudah sangat pasti karena dia pimpinan partai, ya. PDIP baru secara lisan kalau menurut, ya, secara administrasinya itu belum pernah ditampilkan, ya. Ini pandangan saya, ya. Bahwa dukungan secara rekomendasi secara pasti itu belum pernah ditunjukkan, ya. Kabarnya menunggu pengumuman. Hal-hal seperti ini bisa berubah lagi. Nah, seperti Berkarya, Partai Berkarya kata sudah kepada Haris, ya, masih goyang juga. Saya baca di media 2-3 hari yang lalu mau keluar, ya. Nah, ini kita minta penjelasan dari tim suksesnya nanti, ya, bagaimana, ya. Kemudian yang Gerindra yang tadinya sudah sangat kuat terhadap Fasa pindah ke Fahrori. Nah, tapi apakah itu sudah secara tertulis atau tidak, ya? Nah, secara administrasinya itu, ya, yang bisa menjadi pegangan, ya. Kalau sudah ada bukti secara administrasinya, itu sebenarnya tidak bisa mengelak lagi. Saya dapat informasi Berkarya kabarnya sudah
sudah secara tertulis, tetapi karena pergantian pengurus, ya pergantian pengurus berubah lagi, kata enggak bisa, ya partai itu bukan milik perorangan, ya secara hukum saya kira komitmen yang lama tetap bisa dipegang karena itu secara administrasinya sudah ada gitu loh. Jadi kuncinya adalah secara administrasinya itu. Demikian, ya. Oke. Partai politik itu ibarat seperti belut, dipegang lepas licin, berarti banyak licin. Nah, kita beri kesempatan dulu kepada Bapak Hasan Mabrori, tim Al-Haris Abdullah Sani. Nah, bagaimana Anda mempertahankan rekomendasi itu, dan apakah itu sudah yakin bisa dipegang? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jambi TV. Selamat malam Bang Naparin, Bang Paul, ada Bang Indra dan Atau Nasrul Yasir. Kalau pertanyaannya apakah sudah bisa dipegang, secara administrasi kita mengatakan iya gitu. Karena ukuran sahnya dukungan sebuah partai politik itu dibuktikan dengan surat yang membuktikan secara legal gitu. Jadi kita mengatakan apakah sudah bisa dipegang, kalau kita mengatakan sih iya gitu. Karena ukurannya ada sebuah surat yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga partai politik yang surat itu yang nanti akan kita pergunakan untuk mendaftarkan calon atau kandidat di Komisi Pemilihan Umum gitu. Saya kira itu jawabannya. Mungkin dengan 11 kursi yang ada, apakah masih memburu partai itu lagi untuk? Karena dianggap cukup rawan memang. Kita dari awal mendaftar di seluruh partai politik yang membuka pendaftaran. Ada beberapa alasan kenapa kita mendaftar. Yang pertama tentu Bapak Dr. Haji Al-Haris sangat menghormati partai politik sebagai instrumen demokrasi kita yang legal gitu. Nah tentu partai-partai membuka pendaftaran ini dengan berbagai pertimbangan dan kita menghormati itu dan kita mendaftar di seluruh partai politik. Kemudian pertimbangan yang kedua, niat Bapak Al-Haris maju sebagai calon gubernur, tentu kita tidak ingin membatasi diri terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ingin bersama-sama dengan beliau gitu. Tidak hanya dukungan dari masyarakat, tapi termasuk dukungan partai politik. Kalau boleh jujur, sedapat mungkin kalau bisa seluruh partai politik mendukung beliau gitu. Kenapa? Karena memang kita membutuhkan seluruh partai politik untuk bersama-sama membangun Jambi ini gitu. Ada kepentingan jangka pendek dan tentu ada kepentingan jangka panjang. Jadi saya kira sampai hari ini tentu ada 11 kursi yang alhamdulillah sudah secara tertulis bersama kita rekomendasinya. Tapi tentu kami pasangan Harisani juga tidak menutup diri, bahkan masih mengharapkan dukungan beberapa partai politik. Saya kira itu. Oke, artinya bahwa walaupun syarat 11%, 20% itu sudah mencukupi, tetapi bukan tidak mungkin bila ada partai mau lagi masih kita terima gitu. Dan insya Allah akan ada partai yang bersama-sama dengan 11 kursi yang sudah mengeluarkan rekomendasi ini. Oke, mungkin kita beri kesempatan dulu kepada Bung Indra Armandaris. Beliau adalah salah satu tim sukses Indra karena berada di struktur pengurus Partai Golkar, begitu. Nah, bagaimana calon Anda saat ini dikatakan Golkar itu sudah oke, tetapi secara tertulis PDI itu belum terlihat. Nah, bagaimana apa yang Anda lakukan sekarang ini dan segala kemungkinan itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengamat politik Pak Naparin Karim, yang saya hormati perwakilan dari kandidat gubernur Pak Rory Umar,
Ini kalau Pak Parori ini saya manggilnya Bang Pu. Tapi kalau untuk wakil saya belum berani menyebutkannya. Karena untuk pasangan Pak Parori ini seperti kita ketahui masih ada dua pilihan. Yang saya hormati perwakilan dari kandidat gubernur Dr. Al Haris dan Pak Abdullah Sani. Saya kalau dengan Pak Al Haris ini memanggilnya Om dan dia panggil saya Om. Yang saya hormati perwakilan kandidat gubernur dari Pak Saripasa, saudara kami Nasrul Yasir. Yang saya hormati dan saya banggakan host Kupas Habis Jambi TV, saudara kita Muftadi Putra Nusa. Menarik judul Kupas Habis malam hari ini, sudah usaikah perebutan perahu? Sebelum saya memberikan penyampaian terkait judul kita malam hari ini, saya ingin sampaikan dulu salam dari kandidat gubernur kami, Pak Haji Caendra. Beliau menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan dengan sabun. Karena bagi beliau wabah pandemi COVID-19 ini luar biasa dampaknya, dan beliau berkomitmen untuk tetap membantu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 baik di tingkat daerah maupun di tingkat kabupaten kota. Pengamat perwakilan kandidat gubernur yang saya hormati, kandidat kami Haji Caendra mendapat hikmah dari anomali politik yang terjadi di Provinsi Jambi hari ini. Jadi kalau di judul itu sudah usaikah perebutan perahu, saya mengatakannya belum usai. Karena usainya perebutan perahu itu ketika semua kandidat sudah secara resmi mendaftar di KPU. Kenapa tadi saya sebutkan bahwa kandidat kami mendapat hikmah dari anomali perpolitikan di Provinsi Jambi hari ini? Karena memang luar biasa, ada pembukaan, ada rekrutmen terhadap pasangan calon, tapi kemudian ternyata yang mendaftar tidak diberikan dukungan. Jadi sekali lagi kandidat kami Haji Caendra dan Ibu Ratu Munawarah ingin menyampaikan dulu ucapan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Hajah Megawati, dan terima kasih kepada kawan-kawan DPD 1 Provinsi Jambi dari PDI Perjuangan yang sudah memberikan kepercayaan kepada kandidat kami calon wakil gubernur Ibu Hajah Ratu Munawarah. Dan kami percaya hari ini terkait dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tinggal seremonialnya saja. Dan hari ini kandidat calon wakil gubernur kami Ibu Hajah Ratu Munawarah sedang mengikuti pendidikan sekolah partai di PDI Perjuangan di Jakarta. Kami berharap kandidat kami mampu mengikuti semua sesi yang ada di kegiatan tersebut. Jadi dua partai yang hari ini akan mengantarkan kandidat kami Haji Caendra dan Ibu Hajah Ratu Munawarah, bagi kami sudah cukup diyakini kandidat kami akan sampai ke pemilihan gubernur di Pilkada Serentak 2020. Dua partai besar, dua kapal besar, Golkar dan PDI Perjuangan, itu akan berlayar untuk mengikuti Pilkada Serentak Provinsi Jambi 2020. Kandidat kami Pak Haji Caendra mengajak seluruh masyarakat Jambi untuk bersama-sama mengikuti
perjalanan daripada dua kapal besar ini untuk bersama-sama bagaimana nanti mengantarkan kandidat kami Haji Cendra dan Ibu Ratu Munawarah untuk memimpin Jambi ini ke depan. Dan kami yakin dua kandidat kami ini sudah cukup pengalamannya. Pak Cendra dari sisi pengalaman manajerialnya tidak perlu diragukan. Ibu Ratu juga sudah sangat berpengalaman, 10 tahun mendampingi Pak Zulkifli Nurdin mengelola pemerintahan Provinsi Jambi pada saat itu. Dan beliau konsen hanya mengurusi Dharma Wanita, hanya mengurusi PKK, hanya mengurusi Dekranasda, tidak ada urusan lain. Jadi kita yakin betul kandidat kami ini, Pak Haji Cendra dan Ibu Ratu Munawarah ini akan mampu mewujudkan Jambi lebih baik ke depan. Jadi saya pikir dua kapal besar inilah yang akan mengantarkan kandidat kami. Oke, artinya dua partai tadi sudah cukup, tidak perlu berburu partai lagi, atau apakah maksud berburu itu kalau seandainya ada partai ingin bergabung lagi, apa welcome atau bang ada cukup? Ya, kalau sementara dari hitungan syarat untuk pencalonan artinya sudah mencukupi. Oke. Tapi ini politik. Jadi artinya kalau juga ada partai yang ternyata belum menetapkan pilihannya dan kemudian ada kesesuaian dari platform ke depan, maka itu tidak menutup kemungkinan akan kita terima untuk bergabung. Oke. Nanti kita beri kesempatan dulu kepada Bapak Nasrul Yasir. Nah, Pak Nasrul Yasir adalah kandidat Anda saat ini setidaknya 3 lepas. Nah, apakah sudah berakhir atau belum ini? Soal pencalonan dulu. Kalau terima kasih Bung Muradi. Sebagaimana judul pembicaraan kita malam hari ini, bahwa bola itu bulat, tidak satu jalan ke Roma. Boleh-boleh saja orang mengklaim, boleh-boleh saja orang melihatkan surat-surat dari yang berkop DPP yang ditangani oleh Ketua Umum itu beredar. Tapi kami yakinlah bahwa itu belum usai. Kenapa belum usai? Saya sependapat dengan Pak pengamat politik Pak Nafarin. Endingnya ada nanti di KPU. KPU lah yang menerima pendaftaran yang ditangani oleh ketua umum pimpinan partai masing-masing. Dan itu kan ada proses lagi. Tidak segampang itu. Nanti akan ada proses lagi secara administratif oleh KPU. Apakah pernah terjadi loh Bung Mo tadi di pemilihan bupati di Jambi ini, di saat-saat terakhir orang tidak bisa mendaftar suatu partai. Ada contoh itu gitu loh. Jadi ini tidak mungkin juga tertutup, akan terjadi juga begitu di pemilihan gubernur yang akan datang. Kita melihat seperti Pak Nafarin, partai ini kan belut semua ini. Tidak ada makan siang yang gratis. Lelang partai terjadi. Siapa bilang tidak? Si A, calon si A kasih 10, ada yang menimpa 15. Dan itu fair, kita buka saja di sini. Tidak perlu kita tutup-tutupi. Dan ini terjadi terus-menerus setiap pilkada kita. Tapi untuk pilkada ini lebih seram lagi, Bung Mo tadi. Buayanya, krokodilnya itu nenek moyang krokodilnya sudah. Jadi artinya buat pasar ini belum usai. Masih ada termen satu lagi. Mudah-mudahan kalau Allah menghendaki, ini kan semuanya ketentuan Allah. Kalau Allah memberikan kesempatan kepada Dr. Syarif Fasa memimpin Jambi, insya Allah kun fayakun. Kita tidak boleh menghindari itu gitu loh.
Semua mata tertuju memang saat ini kepada Syarif Hasan. Wah, ini bakal tengkurap lah ini. Ya kan? Semua media sosial sudah bicara begitu. Habis riwayat Fasa untuk ini. Kami yakin belum. Percayalah itu. Jangan-jangan ada yang lain yang tengkurap akibat salah administrasi gitu loh. Jangan tidak percaya itu. Partai politik lain bisa saja tersinggung. Ini fenomena, jangan salah-salah ini. Menurut penerawangan saya, pilkada sekali ini cukup rumit. Ada pergantian di pusat, ada munaslup, itu kan menjadi gerakan-gerakan yang tidak kita awasi di daerah masing-masing. Jangan kita kira mulus-mulus saja. Nah, dibuat kami dari tim Dr. Syarif Hasan tetaplah optimis. Optimis itu penting. Ya kan, kita tidak boleh juga mendolai Tuhan. Yang kita tidak perlu berkoar-koar, tidak perlu jumawa dalam persoalan ini. Sementara itu dulu, Bung Muhtadi. Oke, tidak ada yang makan gratis katanya. Ya. Nah, sekali-sekali dibayar dong, biar tidak gratis. Mungkin kita beri kesempatan kepada Bapak Miftahul Ikhlas. Nama ini agak terpelet lidah saya gitu. Saya panggil Pak Paul aja. Pak Paul, kandidat Anda dianggap sangat fenomenal. Artinya banyak di luar dugaan. Ternyata sampai saat ini, walaupun secara administrasi belum, tapi secara rekomendasi sudah. Nah, bagaimana cara atau apakah partai ini yakin bisa sampai ke ujung nanti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua di Provinsi Jambi tanpa terkecuali, biarpun itu di tim lawan, biarpun itu di calon gubernur lain, tapi yang jelas mari kita bersama-sama berjuang. Sekarang kita berjuang dalam rangka memperebutkan partai untuk saran dalam pencalonan, dan alhamdulillah Pak Parori sampai hari ini yang katanya atau konon katanya dulu mengatakan Pak Parori tidak akan dapat partai, tapi hari ini dibuktikan alhamdulillah kita sudah lebih dari cukup untuk dari syarat pencalonan. Dan ini mungkin ada kejutan-kejutan lain yang ke depan mungkin yang akan terjadi, kita juga tidak tapi yang jelas ya namanya perjuangan tentu diiringi dengan usaha dan doa. Alhamdulillah itu bisa kepada kita. Mungkin hanya itu dulu sementara. Nanti ada kejutan lain. Kejutan itu menguntungkan calon Anda atau gimana? Menurut penerawangan kata Pak Nasrul. Ya, kata Pak Nasrul Yasir tadi berdasarkan penerawangan ya. Yeah. Kalau kami tidak berdasarkan penerawangan tapi berdasarkan pekerjaan dan usaha serta dari apa yang kita lakukan, tentu itu akan membuah hasil. Nah, kejutan maksudnya di sini bisa saja partai yang lain akan menyusul kepada kita. Sekarang kita ada di Hanura 2 kursi, Gerindra 7, Demokrat 7, berarti sudah 16. Bisa jadi 21 atau berapa nanti jadinya gitu. Ya. Artinya meskipun saat ini sudah berlebih kendaraan politik dari Pak Parori, tetapi nanti masih ada kejutan, katanya begitu. Kejutan itu akan menguntungkan kepada calon beliau. Nah, bagaimana cara atau komunikasi politik yang dilakukan oleh calon-calon ini? Saya akan kembali setelah yang satu ini.